anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai materi IPA, sekarang kita masuk ke dalam materi IPS-nya ya. Bab 6 dengan judul Bab Indonesiaku Kaya Raya. Laut Indonesia terkenal dengan pemandangan bawah lautnya yang cantik. Ikan yang beragam jenisnya, kerang, tanaman laut, dan terumbu karang menjadi pesona tersendiri lautan Indonesia. Inilah Indonesia kita yang kaya alamnya. Selain memiliki kekayaan di perairan, negara kita juga memiliki kekayaan di daratan. Apa saja kekayaan alam kita? Lalu, bagaimana sebenarnya bentuk negara kita yang kaya ini? Yuk, kita pelajari bersama di bab ini. Pernahkah kalian melihat peta? Umumnya, peta digunakan untuk menggambarkan kondisi geografis suatu wilayah pada bidang datar dengan skala tertentu. Melalui peta kita bisa melihat bentuk wilayah daerah tempat tinggal, pulau di mana kalian berada, bentuk negara Indonesia hingga bentuk tempat-tempat lain di muka bumi ini. Banyak informasi yang bisa kalian dapatkan melalui sebuah peta. Yuk, kita pelajari bersama informasi apa sajakah itu. Judul peta. Dalam setiap peta perlu ada judul untuk menginformasikan jenis peta. Arah mata angin, sebagai alat bantu untuk menentukan arah mata angin dari peta. Skala, perbandingan ukuran besarnya gambar dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam peta di atas, tertulis skala 1:425,000. Artinya, setiap 1 cm dalam peta mewakili 425.000 cm atau 4,25 kepada kondisi aslinya. Simbol, tanda pada peta untuk mewakili kondisi sesungguhnya. Contoh simbol gunung, sungai, kota provinsi, kabupaten, dan sebagainya. Legenda, menjelaskan keterangan simbol pada suatu peta, atau bisa juga pada gambar lainnya. Berdasarkan peta di atas yang telah dibaca, kita bisa mendapatkan informasi mengenai Provinsi NTB, yaitu 1. Merupakan wilayah kepulauan. 2. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores. 3. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. 4. Sebelah barat dibatasi dengan Selat Lombok. 5. Sebelah timur dibatasi dengan Selat Sape. 6. Terdapat wilayah dataran tinggi dan dataran rendah. 7. Memiliki beberapa gunung berapi, seperti Gunung Rinjani, Gunung Tambora, dan sebagainya. Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan atau memiliki kawasan laut yang luas. Ciri-ciri negara maritim, yaitu 1. Memiliki wilayah laut. 2. Memanfaatkan laut untuk kesejahteraan rakyat. 3. Memiliki transportasi laut. 4. Memiliki perdagangan laut. 5. Memiliki armada militer laut untuk menjaga kedaulatan laut di wilayahnya. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar rakyatnya bermata pencaharian dengan bercocok tanam. Dengan wilayah daratan yang luas, penduduk di negara agraris dapat mengolah tanah untuk dimanfaatkan menjadi lahan-lahan pertanian dan perkebunan. Hasil bercocok tanaman ini dapat dijadikan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ciri-ciri negara agraris di antaranya 1. Memiliki wilayah daratan yang luas sehingga bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. 2. Memiliki sawah, ladang, dan kebun yang luas. 3. Masyarakatnya memenuhi kebutuhan hidupnya dan berkegiatan ekonomi dari hasil pertanian. 4. Umumnya, negara agraris juga berkaitan dengan bidang peternakan karena pakan ternak yang baik juga dapat dibuat dari hasil pertanian. Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan keanekaragaman hayatinya. Sebagai negara kepulauan, membuat tempat tinggal kita ini menjadi rumah berbagai jenis flora dan fauna, baik itu di darat maupun di laut. Selain itu, Indonesia juga memiliki beraneka macam suku. Keanekaragaman hayati menerangkan tentang berbagai macam kehidupan. Bisa keanekaragaman genetik atau sifat, jenis, spesies, dan ekosistem. Yuk, kita pelajari bersama mengenai ketiga keanekaragaman ini. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia bisa dibagi menjadi 3
wilayah, yaitu wilayah Indonesia Barat, Asiatis, Tengah dan Timur, Australis. Wilayah Tengah disebut juga dengan wilayah peralihan yang memiliki ciri khas tersendiri. Wilayah Timur memiliki kemiripan dengan flora dan fauna di Australia. Adapun wilayah Barat memiliki kemiripan dengan flora dan fauna di Asia. Secara umum, sumber daya alam SDA dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan SDA yang dapat dihasilkan kembali setelah digunakan. Sumber daya alam ini tidak akan habis apabila penggunaannya dilakukan secara bijak. Contohnya, perkebunan, tebu, kopi, jagung, pertanian, padi, tembakau, peternakan, ayam, sapi, kambing, dan perikanan, mujair, lele, udang. Bisa disebut juga dengan sumber daya alam hayati, tanah, air, hewan, dan tumbuhan. 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan SDA yang bisa dihasilkan kembali, tetapi memerlukan waktu yang relatif lama. Contohnya minyak bumi, bensin, solar, oli, dan lain-lain, mineral, logam, emas, biji besi, nikel, timah, dan lain-lain, dan mineral bukan logam, aspal, asbes, granit, batu, kapur, intan, marmer, dan lain-lain. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui berasal dari hasil tambang yang bukan non-hayati, bukan makhluk hidup.